Mas, aku kira ya. Ya, apa-apa. Krisna Sardan ya berarti ya? Ya. Kegiatan pendata dan konservasi ini merupakan program rutin dari kami, dari instansi Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran yang kita laksanakan berkala. Jadi tahun ini adalah tahun yang kesekian kali kita melaksanakan kegiatan di Museum Trinil ini. Tahun sebelumnya kita juga melakukan kegiatan untuk kajian koleksi, konservasi, dan juga kegiatan pendatabesan, dan tahun ini kita laksanakan lagi kegiatan yang serupa sebagai bentuk keberlangsungan kegiatan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan ini kita laksanakan selama 8 hari dari tanggal 13 Maret sampai tanggal 20 Maret dan terdiri dari tim yang beranggotakan 6 orang dengan komposisi tim terdiri dari teman-teman yang mempunyai background ilmu seperti biologi, kimia, dan juga ada teman-teman juga yang support di database koleksi untuk melakukan pendatabesan koleksi yang sudah kita identifikasi dan kita konservasi. Tahapan kegiatan yang kita lakukan di sini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama adalah proses identifikasi koleksi yang ada di Museum Trinil. Karena sebagaimana kita tahu, Museum Trinil ini memang menyimpan banyak sekali koleksi-koleksi benda-benda purbakala dari masa prasejarah. Setelah kita lakukan proses identifikasi, kita juga melakukan proses untuk konservasinya. Di proses konservasi ini kita juga melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa parameter, diantaranya seperti penimbangan-penimbangan berat, pengukuran kadar air, dan juga ada pengecekan skala warnanya, sedimennya, dan juga kita melakukan pengujian sedimen tersebut apakah mengandung karbonatan atau tidak, dan kita lakukan proses rekonstruksi juga di proses konservasi ini. Dan terakhir kita melaksanakan proses identifikasi berupa penomoran, nomor inventarisasi, dan juga inputting database koleksi yang ada. Kegiatan identifikasi itu bertujuan untuk memberikan informasi tentang informasi anatomis dan taksonomis dari sebuah koleksi. Nah, tahapannya sendiri meliputi yang pertama itu pengamatan terhadap ciri-ciri atau karakter dari koleksi tersebut yang bisa memberikan informasi sebuah benda itu apakah secara anatomis dia bagian dari tulang apa, misalnya apakah dia bagian dari tulang femur atau mungkin tulang koste atau dan lain sebagainya, dan juga yang menunjukkan karakter secara taksonomis apakah dia itu termasuk golongan dari famili bovid atau mungkin bisa lebih spesifik dari giginya dia spesies tertentu, misalnya apakah dia gigi dari Bibos paleosondaicus atau mungkin dia gigi dari Crocodylus dan lain sebagainya. Kemudian setelah tahap mengamati karakter itu, ciri-ciri karakteristik itu, kita juga melakukan pengukuran, karena pengukuran itu juga memberikan identitas pada koleksi. Kemudian setelah itu baru kita menuliskan informasi tersebut pada label koleksi. Di dalam kegiatan pendataan dan konservasi di Trinil
kali ini ada yang menarik. Jadi karena mungkin di Museum Trinil ini masih koleksinya itu masih sangat minim untuk pemberian informasinya, untuk penataannya, karena belum ada ahli yang menangani. Jadi kita menemukan ada fragmen fosil Carapax dan plastron dari Testudinidae yang posisinya itu terpisah, tapi setelah kita rangkai ternyata dia adalah satu individu. Kemudian satu lagi juga kita menemukan juga dari fragmen-fragmen yang terpisah itu ada sebuah pelvis dari rhinoceros yang sebenarnya dia adalah satu bagian individu. Setelah dilakukan identifikasi fosil untuk pertama kali, kegiatan selanjutnya yaitu konservasi fosil dengan dilakukan perekaman data. Data yang direkam meliputi data berat atau massa, kemudian data mineralogi, data kekerasan fosil, kadar air pada fosil, dan juga warna pada fosil. Nah, untuk alat penimbangan massa kita menggunakan timbangan buah, ya. Timbangan analisis sebetulnya bisa, tapi yang kita pakai kepada kegiatan ini yaitu timbangan buah. Setelah itu dilakukan perekaman data mineralogi dengan meneteskan HCl 0,5 molar pada sedimen fosil. Apabila terdapat reaksi yang ditimbulkan yaitu berupa buih-buih, itu menunjukkan bahwa fosil ini mengandung karbonatan. Setelah itu dilakukan perekaman data kekerasan dengan menggunakan skala Mohs. Kita goreskan sedikit pada fosilnya, nanti kita kurangi setengah nilainya, nanti kita masukkan, dan itu biasanya 3,5, 2,5 Mohs gitu. Setelah kekerasan dilakukan data untuk kadar air menggunakan moisture meter. Jadi tinggal tempelkan saja moisture meternya, tentunya sudah di setting untuk fosil kan batu, jadi settingnya menggunakan untuk kadar air untuk batu. Jadi nanti tinggal ditempelkan sampai stabil, nanti nilainya muncul, terus satuannya persen. Jadi misalkan 16%, 18%, kayak gitu. Setelah itu dilakukan perekaman data warna dengan mencocokkan palet-palet warna yang ada di Mansell Book Color. Jadi warnanya ada banyak tuh. Biasanya yang sering kita temukan adalah putih untuk gigi, hitam untuk fosil-fosil yang lain, dan juga warna-warna coklat atau coklat keabu-abuan seperti itu. Selanjutnya dilakukan pencatatan data-data tersebut dalam sebuah label. Nanti di dalam label itu termuat rekomendasi apa yang akan dilakukan untuk konservasi fosilnya, misalkan pembersihan kering atau pembersihan basah, dan alat-alat yang digunakan dan metodenya juga apa. Bisa juga nanti mungkin kalau bentuk fosilnya pecah, terbagi jadi dua, jadi mungkin akan dilakukan penyambungan pada sesi selanjutnya. Itu ada dua konservasi. Yang pertama itu adalah konservasi preventif, dan yang kedua adalah konservasi kuratif. Nah, yang preventif itu adalah tindakan pencegahan, di mana kita tuh mengatur
mengukur suhu dan kelembapan di ruangan-ruangan yang terdapat fosil-fosilnya. Kita mengukurnya itu dengan menggunakan alat namanya data logger. Nah, data logger itu untuk mengukur suhu dan kelembapan di ruangannya. Lalu ada pembersihan di ruang pamer. Kita membersihkan fosil-fosil yang ada di dalam vitrin, lalu kita mengganti silika gel, aktivasi silika gel. Nah, silika gel itu berfungsi untuk mengatur kelembapan. Jadi silika gel itu menyerap kelembapan yang ada di vitrin yang terdapat fosil. Itu adalah konservasi preventif. Lalu ada konservasi kuratif. Nah, dalam konservasi kuratif itu ada beberapa metode. Yang pertama metode pembersihan kering. Nah, pembersihan kering itu dilakukan ketika fosil mempunyai polutan atau seperti debu-debu. Nah, itu kita bersihkan menggunakan kuas. Misalnya ada seperti matriks yang sangat kuat, kita menggunakan tatah. Lalu ada dental tool dan sebagainya. Lalu ada namanya metode pembersihan basah. Nah, pembersihan basah ini kita menggunakan bahan-bahan seperti air atau aquades itu untuk fosil-fosil yang kuat, alkohol untuk fosil-fosil yang memiliki poros. Ketiga itu adalah penyambungan. Nah, penyambungan di sini itu ketika fosil tersebut mengalami kerusakan seperti patah. Kita menyambungnya dengan menggunakan bahan ada dua, yaitu yang kimiawi dan yang alami. Nah, yang kimiawi itu kita menggunakan resin epoksi dan hardener. Untuk yang alami kita menggunakan ancor. Lalu ada namanya kamuflase. Nah, kamuflase di sini itu kita menyempurnakan untuk metode penyambungan. Jadi ketika kita menyambungkan fosil-fosil tersebut, kita mengkamuflasenya dengan kamuflase. Kamuflasenya itu adalah bahannya adalah sedimen-sedimen yang berasal dari fosil itu sendiri. Selain itu ada pula metode konsolidasi. Metode konsolidasi ini bertujuan untuk menguatkan fosil yang rapuh akibat pelapukan. Untuk mendapatkan konsolidan ini kita mencampurkan dua bahan, yaitu paraloid B72 yang dilarutkan ke dalam larutan berupa aseton, silen, silol, dan sebagainya. Kita di sini memakai larutan silen dengan konsentrasi yang berbeda-beda tergantung dengan tingkat kerapuhannya, mulai dari 2% hingga 4%. Cara mengaplikasikannya ialah dengan cara mengoleskan larutan tersebut ke seluruh permukaan fosil dan menginjeksikannya ke dalam fosil untuk menguatkan struktur bagian dalam fosil. Untuk kondisi konservasi di Trinil ini kita tidak menggunakan angkur dikarenakan kondisi fosil di sini itu relatif fosil yang tidak besar. Nah, ada kemarin itu kita nyambung rahang gajah karena fosilnya itu rapuh juga, jadi itu sangat riskan kalau kita menggunakan angkur. Jadi kita hanya menggunakan resin epoksi dan hardener. Hal yang ditemukan di Trinil itu yang unik itu adalah kita menemukan adanya sarang serangga di fosil. Jadi beberapa fosil itu ada sarang serangganya. Kadang kita menemukan ada lava di dalamnya. Nah, itu kemungkinan terjadi dikarenakan kondisi lingkungan tempat fosil itu berada. Misalnya kelembapannya, ketika kami mengukur itu sekitar 80-an%. Nah, itu sangat tinggi sekali dan sangat lembab. Jadi itu mungkin kenapa serangga membuat rumahnya di situ. Jadi kita melakukan pembersihan basah menggunakan alkohol untuk menghilangkan sarang serangganya tersebut. Kegiatan inventarisasi itu adalah kegiatan pencatatan terhadap koleksi fosil yang ada di Trinil ini. Jadi tahapannya adalah yang pertama kita memberikan nomor inventaris, kita berikan di dalam label koleksinya. Kemudian setelah itu kita input ke dalam database segala informasi yang ada di label tersebut, informasi tentang koleksi fosil tersebut. Jadi taksonnya, kemudian ukurannya, kemudian juga riwayat dari konservasinya. Jadi keadaan sebelum dikonservasi seperti apa,
beratnya, warnanya, dan sebagainya. Setelah tadi diinput ke dalam database informasi yang ada di tabel itu, kemudian kita lakukan penulisan nomor inven juga di dalam badan fosilnya. Nah, kemudian setelah itu kita satukan kembali dengan labelnya itu dengan bantuan kabel disk. Kemudian setelah selesai kita bisa simpan ke dalam storage. Dan untuk yang koleksi yang memang bagus dan menarik, yang layak dipamerkan, bisa kita pamerkan di ruang pamer untuk mengganti koleksi yang lain. Alhamdulillah sangat membantu sekali dengan adanya kegiatan dari Sangiran ke sini. Itu menambah kasana wawasan kita. Sebelum kita tahu akhirnya jadi tahu. Apalagi ini ada koleksi yang dari Sangiran yang belum pernah ada, seperti lobster, terus kuda nil itu belum ada di sini, akhirnya masih ada untuk menambah koleksi nanti untuk ruang display di Museum Trinil. Sangat mendukung sekali dengan adanya dari Dinas BPSMP Sangiran, sangat membantu bagi Museum Trinil untuk penataan dan identifikasi tentang temuan-temuan fosil yang ada di Museum Trinil. Dan kami sebagai karyawan dari Museum Trinil sangat berterima kasih atas kunjungnya atau perhatian dari Museum BPSMP Sangiran. Ya, harapannya ke depan jangan segan-segan dari Museum Sangiran, tim dari Sangiran untuk membantu ya kekurangan-kekurangan di Museum Trinil lah. Itu aja. For days, just me and you, don't even care no matter what they say. I gotta leave you now, but your eyes just telling me to say. Shout out to the moments I'm going through when I do all I want is you. Would you look at the view? Sudah ina langit on kosong. Budi lagu utamakan di sentosa yang budi. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebu dalam hati ini, dan ku telah arungi luas semesta